Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dengan saya Haka. Nah, di sini kita akan kedatangan tamu ya. Tamu sudah datang di sini. Hari ini di episode ini kita akan membahas mengenai pengalaman spiritual yang ingin dibagikan oleh narasumber kita kali ini. Beliau juga adalah salah satu dari anggota Batra ya. Jadi eh, beliau ini mungkin ingin berbagi tentang apa yang dirasakan pada saat spiritualnya, rasa spiritualnya muncul. Oke, mari kita langsung aja ke narasumber kita. Salam, namaskaram. Kalau saya biasanya seperti itu. Oke, silakan diperkenalkan dulu dengan Mbak Devi. Ya, makasih nih Kang Haka dan teman-teman di Batra. Saya sudah diundang untuk di podcastnya. So far saya join di Batra, kayaknya memang kayak terpanggil aja sih. Oke. Kayak terpanggil. Terpanggilnya itu seperti ini ya, menurut saya sih. Di Batra ini kan ada pengobatan dan ada spiritualnya. Terpanggilnya dari yang mana nih? Well, both actually. Oke. Jadi pada saat itu sih sebenarnya nggak ngerti, bener-bener nggak paham, tapi kok kayaknya it's like a slightly gitu, maksudnya kepikiran Batra, oke. Terus karena dapat penjelasan dari Mbak Novi kebetulan, tiba-tiba oh sempat lihat dulu, analisis apa yang Mbak Novi sampaikan, ini mau arahnya kemana gitu kan. Sampai akhirnya berpikir, oke, ada ininya, ada unsurnya, karena kalau ditanya pengobatan, I like to do that. Pernah melakukan juga, ya, which is itu berapa tahun lampau lah, kira 10 tahun lebih ke belakang. Kemudian pas ini ada supranaturalnya juga, which is ini berarti ada kaitannya juga gitu. Jadi karena itu makanya ya udah deh, kayak terpanggil makanya. Oke, Mbak Devi, sebelum lebih jauh sih saya sih biasanya akan tanya pandangan menurut Mbak Devi sendiri, spiritual itu apa sih? Yang Mbak Devi aja, nggak usah lihat textbook, nggak usah lihat apapun, dari pemahaman yang telah selama ini dijalankan. Spiritual itu seperti apa, Mbak Devi sendiri rasakan? Kalau misalnya definisi agak sedikit sulit ya. Ya, nggak usah kita dengan yang lain. Karena porsinya gini. Saya sendiri sebenarnya kurang terlalu memahami karena I never learn about this thing, right? Maaf, nggak apa-apa ya, misalnya campur-campur gini ya, karena mungkin para wargi juga orang-orang yang terpelajar juga pasti dia ngerti lah apa yang akan dibicarakan. Sungkara. Nah, ini maksudnya bukan meng-underestimate sesuatu, tapi memang karena saya terbiasa ngomong kadang-kadang campur, jadinya seperti itu. Jadi I never think about this thing before. Ya, saya tidak pernah melakukan ini. Jadi kalau tadi saya bilang merunut ke belakang, saya pernah melakukan suatu pengobatan, which is saya tidak tahu, tapi ternyata saya bisa mengademkan satu permasalahan dalam satu keluarga, which ini di tahun 2004-2005 pada saat itu. Ngademin dalam artian? Jadi kebetulan waktu itu saya belum menikah, tapi keluarga ini bermasalah, pasangan ini bermasalah. Kemudian one of them is coming to me on that time, datang ke rumah, kemudian tiba-tiba menangis gitu. Padahal saya cuma sekedar ngomong, kamu ada apa gitu. Cuma seperti itu aja. Dia datang dengan sangat happy, tanpa yang kayak gimana-gimana. Terus tiba-tiba saya bilang, kamu kenapa? Tiba-tiba langsung tumpah pada saat itu, Kang Haka. Nangis. Sejadi-jadinya. Terus saya kaget di situ. Aduh, ini ada apa ya? Ini gue salah nggak ya? Gitu. Kebetulan waktu itu masih didampingi sama mama. Jadi almarhum mama masih hidup. Mama langsung dampingin. Terus akhirnya beliau orang ini cerita. Pada saat itu saya di Jakarta, masih tinggal di Jakarta. Akhirnya ngobrol. Akhirnya
dia merasa nyaman ngobrol dengan saya. Padahal saat itu saya belum menikah, saya tidak tahu apa itu rumah tangga, tapi dia merasa bahwa kok ini comfort ya. At the Hmm. end-nya pada saat itu saya cuma minta dia pada saat itu yang saya tahu kan meditasi. Hmm. Jadi saya minta lah beliau untuk bermeditasi gitu. Oke. Dan saya cuma minta beliau bermeditasi dan melihat segala sesuatunya ke dalam melalui hati. Bagaimana ini sebelum melakukan atau mengambil satu decision untuk rumah tangganya sendiri. Hanya Hmm. sebatas itu sebenarnya Kak. Hanya sebatas itu. Tiba-tiba setelah itu entah bagaimana beliau ngomong lah mungkin ya Hmm. namanya seperti marketing mode to mode-nya gitu loh. Hmm. Tiba-tiba datang lagi ke rumah. Oh, Terus minta dilihat kakinya dan segala macam awalnya. kaki. Iya, karena kakinya itu waktu itu tuh sakit. Ada sakit medis pada saat itu. Pada saat itu yang saya lihat medis. Jadi Oh, benar-benar yang oke. saya lihat medis. Eh, Pada saat itu saya lihat medis, lalu saya bilang ini sakitnya cuma seperti ini, tidak boleh diurut, tidak boleh apa-apa. Pada saat itu saya cuma minta beliau supaya hanya menggerakkan secara perlahan. Mhm. Uh, Datang lagi sampai 3 kali. Setelah Hmm. itu Astungkare berhasil dan ternyata memang hanya penyempitan aja. Hmm. Jadi dia langsung ke dokter karena menurut beliau udah enak. Hmm. Akhirnya beliau ke dokter, pas setelah ke dokter dinyatakan baik-baik aja. Memang cuma penyempitan aja. Tapi secara ininya saya nggak tahu pada saat itu penyempitannya kenapa, tapi itu sudah tidak apa-apa gitu. Tapi karena pada saat itu mama kurang menyukai aktivitas saya seperti itu, akhirnya mama mengatakan tidak boleh. Itu mama mengatakan saya untuk stop. Bukannya sebelumnya mama yang malah seolah-olah Enggak, 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 enggak sama sekali. enggak. Oh, jadi mungkin karena saking banyak orang yang berdatangan, antusias terhadap apa yang dilakukan sebelumnya, Iya, tapi malah khawatir mama terjadi. iya. Mama Oke. tuh, mama bisa dibilang pokoknya pada saat itu tidak menyetujui kegiatan saya seperti itu. Gitu, mama tidak menyetujui kegiatan saya seperti itu sehingga mama lebih memilih saya untuk berkarir. Oke. Gitu, kakak ke awal mulanya. Oke. Jadi kalau balik lagi ke arah spiritual, kenapa? Karena saya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak disetujui oleh ibu saya dan entah kenapa saya hanya mengatakan kepada uh, Sang Pencipta gitu ya. Ini karena sepertinya pada setiap saat saya melakukan pada saat itu, mungkin saya bermeditasi dan segala sesuatu, mungkin uh, ya yang maha kuasanya lebih mengetahui mungkin ya. Sehingga akhirnya satu demi satu sampai akhirnya saya seperti ini, sampai akhirnya saya uh, bisa dibilang saya hanya sanggup untuk di belakang layar. Dari situlah kenapa akhirnya terbentuknya ke arah spiritual ini. Itu menurut saya. Dan mohon maaf kalau saya kurang memahami ini. Karena ini pemahaman yang saya dapat dari diri saya pribadi. Which is saya tidak pernah berguru kemanapun. Saya tidak pernah mempelajari itu. Gitu. Tapi yang saya tahu adalah di periode itu saya melakukan hal seperti ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun ke tahun, lalu terbentuklah diri saya yang sekarang. Gitu. Maaf, saya pengen flashback tadi ke masalah ya menyembuhkan tadi ya. Itu terjadi menyadari lah, aware bahwa bisa. Itu pada saat itu aja apa sebelumnya pun sudah ada hal-hal yang mengarah ke sana gitu. Atau dari leluhurnya orang tua, kakek, nenek yang ada apa ya kemampuan bisa menyembuhkan juga. Saya kurang memahami sih. Kalau untuk yang kayak gitu karena saya tidak pernah melihat untuk yang ke situnya gitu karena kan memang kebetulan saya untuk hal-hal yang kayak gini tuh mama tuh udah langsung close gitu. Berarti jadi memang selama segala ini sesuatu yang saya lihat adalah yang saya pelajari itu dan bukan itu dipelajari sendiri ya. Intinya bukan belajar tapi dipelajari karena saya belajar dari vibrasi. Jadi memang pada saat di periode itu ya, di periode itu saya mempelajari yang namanya vibrasi.
dalam arti Sendiri? bukan mempelajari, Itu iya sendiri ya? sendiri. Oke. Tiba-tiba pokoknya saya bisa membuat kayak misalnya gini, ini dengan kekuatan ini aja sih, sugesti pikiran. Law of Jadi attraction bukan? saya nggak ngerti makanya saya Oke, bilang, oke, oke, oke. saya kurang paham untuk nama, untuk apa, Oh, tapi pada saat itu yang saya tahu adalah di dalam, yang saya yakini di dalam tubuh saya ini punya aliran listrik, oke, kayak gitu kan memang kita ada unsurnya itu ya, betul. listrik, Betul, air, secara ilmiah ada tanah, itu. ya itu ada. Ya, Jadi saya mempelajari itu aja. Entah oke. bagaimana pokoknya di periode jadi ini 2004 itu kebetulan saya masuk ke dalam salah satu apa bisa dibilang organisasi ya seperti itulah Organisasi. Soprans Oh, dulu namanya apa itu? itu pernapasan. Jadi Oh, kami olahraga ya pernapasan seperti itu tenaga dalam hmm, Kang Aka. Jadi dari situ karena saya lama di sana, kebetulan saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di mhm, sana. mhm. Akhirnya mereka bilang bahwa Dev, kamu punya sesuatu nih yang berbeda, Apa tuh? gitu. Nah tadi, jadi saya tanpa saya mempelajari, saya bisa Oh, melakukan amin, astungkara lah dengan segala sesuatu ini. Jadi saya bisa yang tadi saya bilang kekuatan sugesti pemikiran saya, apa mhm. yang terjadi, apa yang tidak terjadi saya bisa bikin terjadi pada saat itu ya. Dan astungkara sih maksudnya itu adalah satu kelebihan yang amin dan saya lakukan juga itu secara kenyataan Sampai sekarang. sampai detik ini, sampai Hmm. detik ini. Jadi ketika saya bilang bahwa saya katakan dan dengan membawa kekuatan dalam diri saya, which is saya satukan. Jadi pada saat itu saya selalu menggunakan dari apapun yang bergerak di dalam diri saya. Kayak gitu saya merasakan aliran darahnya seperti apa, kemudian apa yang harus saya fokuskan, itu yang saya titikkan ketika semua unsur dari bawah sampai atas ataupun dari atas sampai bawah saya kumpulkan jadi satu, itu bisa saya sugestikan dan jika memang saya mau itu bisa berjalan berjalan. Luar Seperti biasa, itu pada saat luar itu biasa, dan sampai detik ini. luar biasa. Mbak Devi sendiri Mm-mm. menyikapi kemampuan itu. Menurut Mbak Devi itu kemampuan apa itu? Apakah itu suatu Hmm. beban atau itu suatu anugerah atau suatu tanggung Eh, jawab? tanggung jawab Tanggung itu jawab. yang lebih lebih Apa? tepatnya Tanggung Rore. jawab apa yang seharusnya atau tanggung jawab yang menjadi beban Mbak Devi ini dengan kemampuan tadi? Karena kalau saya menggunakannya dengan salah, otomatis akan salah. Minimal tanggung jawab terhadap diri sendiri. Iya, Oke. gitu. Dan segala sesuatu yang memang saat ini mungkin saya bisa lakukan adalah segala sesuatu yang untuk menolong orang lain itu yang ingin saya lakukan at Oke. the end of the day. Gitu. Jadi Oke. bisa dibilang ini seperti misi jiwa saya yang saya awalnya tidak tahu jadi tahu dan kenapa saya seperti ini juga awalnya tidak tahu jadi tahu. Eh, Akhirnya saya menemukan bahwa inilah yang harus saya lakukan. Kesimpulannya Mbak Devi sendiri udah tahu bahwa Mbak Devi kedepannya adalah kemampuan yang diberikan ini adalah untuk membantu. Seperti Hmm, itu? ya mungkin bisa dibilang itu kali ya. Oke. Punten, saya takut salah soalnya. Tidak Jadi apa-apa. Para wargi ya perlu digarisbawahi bahwa kita bicara ini personal ya, tidak secara umum bahwa orang seperti ini harus begini, enggak. Ini personal, tanggung jawab pemikiran tersendiri, pengalaman sendiri dan asumsi sendiri. Tidak apa-apa, yang pasti kita tidak mm, menjelekkan orang lain ataupun ya, orang yang punya kemampuan sama tapi tidak ini gitu ya. Itu hak Mbak Devi menurut saya sih. iya. Nah, Bagus tadi itu. Kak, jadi kalau ditanya tadi kita balik ke spiritual, Hmm, apa itu spiritual menurut saya ya. adalah ketika kita mengenal dan mengetahui bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita sendiri. Dari situlah saya melihat bahwa arah saya ke arah sana. Jadi Oke. karena ketika saya melakukan segala sesuatunya, apakah ini sudah sejalan dengan misi jiwa saya, disitulah Hmm. baru saya akan membuka itu semua. Tapi ketika itu tidak, kadang-kadang saya langsung menarik diri Oke. gitu. Jadi itu seperti batasan atau limitation that I need to
taking care. So this is my boundaries actually. Ah, Gitu. Jadi boundaries saya ada di situ. I need to fence myself gitu ya ketika hal-hal seperti ini gitu. Dan ini baru pertama kali loh. Ini baru pertama kali di di podcast ini saya membuka diri saya. Jadi maksudnya yang selama ini I just want to keep it gitu karena saya takut orang jadi salah paham, fitnah dan segala macam. Oke. Karena kita seperti ini. Dalam artian Mbak Devi sendiri tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan saat ini. So far iya. Oke. Ya, dan bahkan jika memang I believe on it, dan kadang-kadang tuh kakak itu masih ada yang misalnya gini, Devi jangan pergi, Devi pergi, gitu. Jadi sampai dengan hari ini dari yang terakhir saya mengetahui bahwa oh oke, ini seperti ini, saya hanya mereconfirm. Tugas saya hanya mereconfirm. Tapi it's not easy for someone to encourage people, to encourage everyone that it's not like that because we are coming into the population that they have their own mind, right? Dia juga punya kategori hal yang misalnya gue nggak percaya itu, gitu loh. Nggak sedikit itu. Iya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kadang jika itu sudah terjadi saya hanya bisa tertawa, saya hanya bisa smile gitu. Tapi kadang saya juga nggak percaya sama diri saya sendiri karena di saat saya nggak percaya sama diri saya sendiri, saya banyak mereconfirm. Oke. Caranya seperti apa Bang reconfirm itu? Contoh ya, ini the very extreme banget sih sebenarnya. Jadi ketika misalnya gini, saya harus berangkat ke satu tempat, di mana satu tempat itu saya nggak tahu nih mau ngapain, gitu ya. Contoh. Tapi dorongan itu begitu kuatnya gitu. Oh iya. Bahkan dan ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana pun tidak tahu. Enggak. Ya, itu sering terjadi. Bahkan sampai yang paling jauh sekalipun. Karena paling jauh ceritakan nih, kemana nih paling jauh nih? Biasanya saya ke benua Afrika, ke Zimbabwe. That's really far. Apa? Dorongan apa tuh sampai ke sana ke Zimbabwe dan di sana itu dapat apa? God promise ya Kang Ako. Saya pada saat itu juga I'm really amazed for myself. That's for true. Jadi ketika itu ke-triggernya seperti ini loh, Mbak. Apa namanya ya? Jadi saya ini ngobrol. Pada saat itu kebetulan saya bekerja di salah satu hotel. Kemudian di dalam karena saya kebetulan dipercaya sebagai leader di tempat itu untuk memimpin teman-teman saya. Jadi kita ngobrol sebenarnya dan kita itu lagi rencana mau liburan. Ngobrolnya ngobrol normal kan? Bukan spiritual ya. Kita tuh lagi mau makan, kita lagi duduk di salah satu restoran, kemudian kita ngobrol, kita lagi rencana mau liburan. Gitu. Pada saat kita mau liburan, adalah salah satu stafku nih yang bilang, udah kita liburannya ke ini aja, ke apa namanya, boleh disebutin ya negaranya? Boleh silakan, boleh silakan ya. Biar tahu sejauh mana gitu. Jadi kalau nggak disebutin atau cuman Cibarusah kan nggak jauh. Sebutin aja. Kita ke Nepal yuk gitu. Tadinya kita mau ke Himalaya rencananya nih gitu. Maksudnya kan karena kan ada perbatasan ya kayak gitu ya. Karena mereka nanya, Bu, kita kalau gini gimana? Terus saya bilang, oh ya udah. Nah, ada celetukan. Ngapain sih jauh-jauh gitu loh. Terus tiba-tiba itu mah nggak berapa jauh gitu. Ntar kalau udah ke Afrika gimana? Ke-trigger dari salah satu karyawanku yang mengatakan bahwa Afrika. Kata itu ya? Yes. Ke-triggernya itu? Ya. Dan itu saya nggak bisa tidur. Yang diingat hanya Afrika. Pokoknya gitu aja. Muter aja tuh Kak. Sampai akhirnya ke-trigger lagi Afrika, saya nggak ngerti ini apa. Afrika luas itu? Iya, karena itu makanya Afrika saya nggak dapat, tiba-tiba kepikiran lagi. Dapatlah kebetulan saya ngobrol dengan salah satu teman online saya pada saat itu. Dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Zimbabwe.
Saya langsung ini, Zimbabwe, dapatlah itu. Which is, mohon maaf, saya kan nggak ngerti. Gitu. To be honest, kakak, saya orang yang paling malas membaca yang namanya sejarah, geografi. Itu saya enggak deh, di luar banget sama saya. Tapi kalau ngajak saya untuk berhitung, ayo mari. Itu maksudnya. Saya ada di sana, passion saya secara secara ini ya, secara brain. Tapi kalau disuruh yang kayak gitu, saya nyerah kakak. Terus akhirnya ke Zimbabwe. Oke. Ke-trigger lagi saya di situ. Ketika saya membuka satu kata Zimbabwe, langsung kelihatan sama saya adalah hutan. Hutan, kemudian apa namanya daratan tinggi, itu yang kelihatan sama saya. Tapi saya nggak tahu ini apa pada saat itu. Gitu. Akhirnya berangkatlah ke Zimbabwe. Berangkatlah saya ke Zimbabwe. Tanpa mengetahui bahwa negara tersebut lagi lockdown. Waktu itu kita lagi COVID. Lagi COVID ya. Di sana lockdown. Di sana kebetulan lagi lockdown, tapi amazingnya. Jadi sebelum saya berangkat pada saat itu, sebenarnya saya udah harus ketemu dengan salah satu, pokoknya saya harus berangkat ke arah Bali pada saat itu. Harusnya ke, aduh saya lupa. Jadi pokoknya ada satu tempat yang harus saya datangi di Bali itu. Tapi entah kenapa. Sebentar, catat. Harus didatangi di suatu tempat di Bali. Itu siapa yang mengharuskan? Pada saat itu kan saya lagi kita nih lagi ngobrol aja sebenarnya. Itu makanya kita lagi jalan sebenarnya, saya dengan Mbak Novi pada saat itu. Saya sama Mbak Novi pada saat itu lagi jalan di Bogor. Saya lupa ya, saya tuh suka lupa nama-nama tempat. Berarti memang ke-trigger dengan kata-kata ya, dan sehingga jadi masuk ke pikiran dan terpikir, akhirnya memicu untuk ada apa sih di sana gitu. Iya. Dan saya selalu ke-trigger dengan gitu. Lanjut. Setelah itu akhirnya saya ke sana dan astungkaranya ternyata pada saat saya di Zimbabwe, saya tuh kan nggak tahu kalau ini tempat itu lagi lockdown, kemudian ya berarti kan susah lah ya, berarti susah. Tapi entah bagaimana saya di sana itu akhirnya dapat sesuatu yang luar biasa, dipetunjuk oleh Tuhan. Karena pada saat saya berangkat bisa dibilang saya direstui oleh agama kita yang ada di Indonesia ini, as to be honest, ya. Setelah itu sampai saya ke sana, saya cuman orang di sana aja jadi bingungnya kenapa? Kenapa saya harus ke sana? Gitu. Saya bilang bahwa saya mau ke Great Zimbabwe. Great Zimbabwe. Ya, saya bilang saya mau ke Great Zimbabwe, which is Great Zimbabwe itu bukan sesuatu yang memang misalnya kita juga ngerti. Jadi pada saat kebetulan saya tuh iseng sebelum berangkat nih, kakak ya, sebelum saya berangkat, saya buka YouTube karena kebetulan saya vegetarian. Jadi saya tuh lagi mikir saya di sana makan apa ya, gitu loh. Ini saya lagi mikir soalnya karena saya nggak ngerti kan. Jadi saya langsung browsing malam itu karena saya udah nggak bisa tidur sama sekali. Saya browsing apa makanan yang saya bisa makan. Saya lagi nyari 10 makanan terbaik di Zimbabwe gitu. Saya pikir adalah salah satunya buat saya. Itu yang saya cari. Ketika saya buka YouTube tersebut, saya buka channelnya, terus balik lagi. Nah, ternyata ada tuh, jadi nama Great Zimbabwe ini sebelumnya saya belum temukan. Saya juga baru dengar. Ya, jadi saya belum temukan, lalu saya cari. Terus saya cari. Jadi itu ada setiap YouTube itu selalu ada potongan-potongan kata yang saya temukan dan itu yang men-trigger saya sehingga saya menemukanlah kata Great Zimbabwe. Believe it or not, the first spiritual life is coming from that. You can check in the YouTube. I found that in the YouTube. That's really interesting, right? Apa itu? Ya, jadi Great Zimbabwe itu adalah kerajaan sebenarnya. Itu
yang dibangun di zamannya King Solomon. Oh. Bahkan eh, apa namanya grave apa ya grave bahasa Indonesianya mau punten Kuburan. kuburannya Kuburan. itu masih ada kan? Benar itu masih ada di sana Kuburan King Solomon. ya Oke. sama Wah, ratunya. banyak harta karun di sana berarti. Kurang paham kalau soal itu tapi Oke. itu gitu Akhirnya di sana menemukan sesuatu yang apa mengubah cara pandang atau Iya. mengubah mindset. Mengubah cara pandang. Oke. Mengubah cara pandang saya, mengubah apapun itu yang saya ketahui di dalam kehidupan saya yang sebelumnya. Nah, Gitu. itu kan menemukan sesuatu hal itu. Dengan yang dijadikan temuan itu direconfirm nggak? Itu sudah direconfirm semua. Sendiri juga tanpa bantuan Sendiri. dari guru atau siapapun. Iya. Oke. Dan bahkan kadang saya juga suka masa iya sih saya seperti ini, masa Oke. iya benar ini ke belakang, tapi ketika saya melihat itu ke belakang dan bahkan kadang-kadang saya suka gini loh, misalnya ada teman-teman yang mempunyai satu satu keunikan dalam dirinya yang bisa melihat orang lain, yang bisa begini, yang bisa begitu gitu ya. Menurut saya itu adalah satu keunikan. Saya kadang-kadang suka gini, emang enggak lihat saya, apakah saya gitu. Just for reconfirm myself. That what I know and I living in the past gitu. Jadi itulah yang saya lakukan. Tapi ini menurut pengetahuan saya sih yang mungkin sedikit dangkal ya. Seseorang itu tadi kan bicara khodam atau apapun yang di belakang kita. Menurut saya sih ada levelnya. Ya berarti kan apa yang tadi orang yang bisa ataupun yang ini kan ada yang bisa ngelihat khodam ke orang lain mungkin, tapi ke orang yang tertentu dia tidak bisa lihat. Percaya nggak seperti itu? Percaya. Ya. Berarti sama ya, berarti ya hal itu sama ya. Oke. Karena apa namanya? Ya banyak hal sih kayak membuat saya interest about the spiritual actually because sometimes I also not apa ya I'm not believe gitu tapi ada sesuatu yang harus saya believe di saat saya tidak believe even the impossible is because I'm possible gitu ini kata-kata ini tidak saya dapatkan hanya melihat dari kata-kata yang ada di quote ya, enggak. Karena pada saat saya di Zimbabwe ada guide-nya di sana. Jadi kalau bahasanya ini mah kayak kuncen ya. Di Indonesia. Kebetulan saya di sana Asungkare, entah bagaimana Tuhan berkati saya. Alhamdulillahnya di sana itu tiba-tiba guide ini sebenarnya nggak ada Kang Aka. Tiba-tiba nongol dia entah bagaimana. Ya palingan saat itu lagi lockdown itu ada ya. Iya. Dan yang amazingnya Kakak itu adalah saya tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi saya di setiap kota yang saya datangin dan terima kasih untuk Embassy Indonesia yang ada di Zimbabwe karena saya tersupport. Pesan langsung nih untuk Embassy dari Mbak Devi ke Embassy Zimbabwe nih. Iya. Ucapannya semoga sampai ya Pak Wargi. Protokoler Bapak, terima kasih. Dengan datangnya beliau ke sana, beliau ada tambahan informasi yang didapat, tambahan mindset terbukanya lebih luar biasa lagi. Akhirnya menjadikannya seperti ini. Kira-kira kedepannya mau ngapain nih dengan dengan temuan atau keterbukaan mindsetnya ini? Kira-kira apa yang mau jadi? Banyak Kang Aka, banyak. Biasanya saya tidak bisa memplanningkan sesuatu karena segala sesuatu yang saya lakukan itu berdasarkan dari berkat dari Tuhan, ya berkat dari Tuhan dan planningnya beliau. Dan saya sangat mengakui itu. Dan segala sesuatu itu terjadi karena and sudden sometimes gitu. Jadi saya melihat ini tepat, waktunya tepat. Baru kan saya langsung bilang. Dan rata-rata yang saya lakukan adalah lakukannya planningnya udah sampai sini dan saya tahu ini timingnya. Udah waktunya. Sat. Ya, kayak gitu.
Kalau udah kata waktunya teman itu saya, satset-satset ya. seperti itulah pokoknya. Jadi kayak tadi karena saya pernah melakukan apa namanya meditation dan Mhm, saya istilahnya gimana ya caranya untuk membenahi dari dalam. mhm, Jadi itulah yang saya ingin lakukan. Jadi saya ingin oke, membantu eh, ya semoga bisa diterima gitu mhm, ya. Yang saya mau lakukan adalah itu tadi. mhm, Jadi karena saya juga belajar dari pengalaman dari oke, diri saya sendiri, ya, tidak mudah untuk saya untuk sampai di sini, Kang Kakak. Jadi saya mencoba untuk mau membuka seperti healing meditation oke, untuk yang baru sih, bukan untuk awalan aja. maksudnya meditation healing ini untuk yang pemula? Iya, mhm. Oke, Saya mau ambil untuk yang pemula nah, karena, saya rasa dengan yang keadaan yang sekarang gitu ya, apalagi habis mhm, Covid ya, kemudian juga, banyak pasangan-pasangan muda ya kan, dan banyak hal-hal lain itu yang bisa konsultasi juga dong ya? kayaknya kalau konsultasi enggak deh, Enggak? tapi sharing yang lain Ah, deh. oke, mungkin entahlah bahasanya seperti apa Mhm mungkin ya, tapi mhm. tujuannya sama ya, mungkin tujuan dari Mbak Devi ini, beliau tadi sudah tersirat ya, ingin membantu mungkin ya mungkin dari lingkungan sendiri dulu mungkin ya Mbak. Ya Terus ya ya. kemudian mungkin lebih silahkan para warga yang ingin juga bahwa ada keinginan untuk mungkin kalau harus ke Jibuabe kan kejauhan untuk bisa open minded tapi dengan adanya pengalaman yang ada Mbak Devi sendiri ada keinginan untuk membuka semacam sesi meditation healing ya. Meditation healing. Ya semoga Ya, itu bisa berjalan dengan lancar ya, Mbak Devi. amin. Rencananya kapan tuh? Nah ini dia. Iya iya iya. Saya sih lagi cari waktu yang tepat. Tadi seperti saya bilang Kang Haga. Jadi memang tidak semudah itu Oke sih, oke tidak oke. semudah itu ya. Karena saya juga masih harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena jika kita ingin melakukan segala sesuatu dan tidak sesuai dan Hmm, belum waktunya sama aja bohong oke. gitu. Saya itu kan tadi ditanya kan mau ngapain ke depannya ya Betul kan. betul, iya dong, Jadi harus karena tahu dong. heeh, Kan jadi udah kalau ke jauh-jauh ke depannya sana, mhm, kira-kira dapat apa, terus, mhm, bisa nggak kita gunakan untuk manfaat bagi banyak orang, seperti itu kan iya baiknya orang-orang yang spiritual itu berpikiran luasnya seperti itu kalau menurut saya iya sih, iya iya gitu. mudah-mudahan. Nah, minta Kira-kira, doanya aja. eee, segmen yang akan diambil ini untuk apa aja nih meditasi diri itu? Orang yang stres? Oh Oh enggak, enggak ya? enggak. Jadi Mungkin untuk kayak orang-orang kayak saya mungkin ya? enggak jadi jadi maksudnya untuk mengobati mereka. Jadi mereka juga bisa mendeteksi diri mereka sendiri. Oh berarti belajar Oh untuk bisa, mendeteksi iya, iya belajar sakit mendeteksi diri sendiri. diri sendiri apa tuh? Karena gini, jadi ketika kita mengumpulkan suatu energi di dalam Oke. badan kita, ini yang saya tahu ya, Iya iya iya, nggak apa-apa. yang saya dapati dari diri saya Ya, pribadi, which is saya pernah mengobati diri saya sendiri. oke Dan sampai detik ini saya masih mengobati diri saya sendiri, oke. gitu. Jadi saya tidak banyak orang yang mengatakan Devi you better go to the psikiater, Mhm, Devi you better go to doctor, mmm, Devi you better go here and there, ya, mhm, which is I don't need that, oke, gitu. I just need myself to be myself, mmm, knowing myself, feeling myself. oke. Nah, itulah yang akan menjadi landasan untuk rekan-rekannya, Iya, Mbak Devi untuk ngebantu teman-teman yang lain. iya. Bukan berarti saya tidak percaya Betul yang betul. lain lagi, Ya tidak ya, ya. Tapi I believe dengan kekuatan dari diri kita pribadi, kita itu bisa melihat dan menyembuhkan diri kita pribadi. Itu yang saya dapatkan selama ini. Gitu. oke, Ketika saya misalnya dalam keadaan tidak sehat pun saya tahu misalnya contoh saya ini punya vertigo. mhm, Nah, setelah itu apa namanya? Saya merasa bahwa there is something on me that it is not right. oke, Ya, vertigo ini kenapa? Ada apa? Kayak gitu. Jadi itulah yang akan saya cari dan itu terus karena kan bagian tubuh kita kan ada banyak ya, ada uratnya, ada segala macam. Jadi saya mempelajari dari situ aja.
gitu. Oke. Dan sejauh ini saya sudah melakukan itu karena saya tidak perlu saya paling anti soalnya takut kalau ke rumah sakit itu gitu. Ada Seperti itu juga, sih. banyak juga sih yang seperti itu. Oke. Oke, ya semoga lah intinya kita bisa bermanfaat bagi orang. Tentunya juga Amin. Astagfirullah. untuk sebagian kepercayaan bahwa kita membantu orang adalah buat pahala buat diri kita sendiri ya. Dan menyebarkan kebaikan ke orang lain itu juga adalah hal-hal yang memang eh, sebenarnya kewajiban semua orang ya. Mungkin dengan jalannya yang berbeda. Oke, Mbak Devi, sebenarnya masih banyak sih yang ingin digali dari Mbak Devi ini. Hanya saja mungkin kita terbatasi dengan waktu, tapi saya sih pengen lagi ya, apalagi nanti dengan adanya tadi meditation healing itu, mungkin Amin. suatu saat Astagfirullah. kita akan langsung ikut dalam acara tersebut dan kita akan elaborasi lagi hal-hal yang berkaitan dengan meditation healing. Oke, Mbak Devi, sekali lagi saya ucapkan Terima terima kasih kasih Kak. atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat para wargi semua. Dan saya sih hanya ingin mengatakan bahwa yang kita bicarakan di sini adalah semua tentang pengalaman pribadi. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi tolong jangan sampai menyalahartikan Ya, benar. seperti itu kan. Tidak boleh kita menjudge untuk satu kepribadi yang lainnya gitu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita tentu akan bahas tentang apapun yang berkenaan dengan spiritual, pengobatan, eksplorasi hal-hal yang lain mungkin itu juga akan menjadi kegiatan kita di selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya, terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.